wasilah untuk bersuci. Tetapi air bukan satu-satunya alat yang digunakan untuk bersuci. Itu ingat. Saya ulangi. Air bukan satu-satunya alat yang digunakan untuk bersuci. Masih banyak yang lain. Mana contohnya? Debu digunakan untuk tayamum. Mana lagi? Batu digunakan untuk istinja. Ada satu lagi yang disebut dengan dabigh. Ad-dibagh. Nah, ad-dibagh ini atau ad-dabghu inilah yang kemudian dibahas pada fasal yang kedua. Setelah bab yang pasal yang pertama yang kita bicarakan kemarin. Nah, coba kita lihat kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Ketika disebut faslun, itu di depannya ada hadza. Hadza faslun. Inilah sebuah pasal. Halaman 3. Paling bawah, baris paling bawah. Halaman 3, baris paling bawah. Wajuludul maitati, dan kulit-kulit bangkai binatang, tatuhuru, bersih, bidibaghi, bersih di sini artinya suci ya. Tathuru di sini artinya suci, bidibaghi dengan dibagh. Nanti saya jelaskan. Illa, kecuali jildal kalbi wal khinziri, kecuali kulit anjing dan babi. Baik. Apa itu maitah? Apa itu maitah? Ketika kita mendengar kalimat maitah di dalam bahasa Arab, maka itu maksudnya adalah bangkai binatang. Asal kata maitah dari mata yamutu, artinya mati. Tetapi tidak digunakan pada bangkai manusia. Yang kenapa? Karena bangkai manusia tidak disebut maitah, disebut mayyit. Disebut makanya ketika kita terjemahkan tidak disebut kemudian orang meninggal dunia itu disebut dengan bangkai, tidak disebutnya jenazah, disebutnya mayat. Kenapa? Untuk membedakan dengan bangkai paham sebabnya. Jadi kalau disebut mayit manusia, kalau disebut maitah berarti bangkai binatang. Paham? Nah, jadi ketika disebut juludul maitati, kulit bangkai, maka yang dimaksud ini adalah binatang yang telah mati. Entah binatang itu halal dimakan ketika hidup ataupun haram dimakan hidup. Mana binatang yang haram dimakan ketika dia masih hidup? Di antaranya binatang yang bertaring tajam, binatang yang mempunyai kuku yang tajam, apalagi punya taring ya yang tajam, cakar yang tajam ya, dzumikhlab. Binatang yang hidup di dua alam ya, darat dan air ya, seperti kodok. Bukan dua alam itu alam maya dan alam nyata ya, atau alam manusia dan alam jin ya, yang dipahami begitu. Dua alam itu maksudnya darat dan air. Atau binatang yang menjijikkan seperti bekicot. Nah, itu kan menjijikkan tuh ya. Itu juga hukumnya haram. Nah, ataupun binatang yang halal dimakan, kambing halal dimakan, sapi halal dimakan. Kalau semua binatang ini, baik yang halal dimakan atau yang haram makan, mati, maka disebut maitah, disebut bangkai. Nah, apa definisi bangkai? Apa definisi bangkai? Kalau tadi kan arti, sekarang definisi. Yang dimaksud dengan maitah apabila binatang tersebut mati bukan karena dengan sebab-sebab yang disyariatkan. Setiap yang mati bukan karena hal-hal yang disyariatkan, maka itu disebut dengan bangkai. Mana hal-hal yang disyariatkan? Seperti mati karena disembelih. Mati karena disembelih tidak boleh disebut bangkai. Ya, dalam perspektif bahasa Indonesia. Kenapa begitu? Karena yang dimaksud maitah itu hukumnya najis, sedangkan yang disembelih tidak najis.
Termasuk dalam bab ini juga binatang yang diburu meskipun tidak disembelih. Contoh, kita mau berburu rusa pakai anjing misalkan. Misalkan pakai anjing. Digigit rusa tersebut oleh anjing sampai keluar darah. Jika tidak dimakan, maka rusa yang diburu tadi sampai meninggal dunia karena digigit keluar darah, itu halal hukumnya. Hukumnya halal. Makanya kenapa anjing dibolehkan pada anjing buruan, kalbus saidi namanya. Syaratnya apa? Harus terluka mengeluarkan darah. Kalau tidak terluka mengeluarkan darah, bisa saja matinya karena kepentok batu. Karena dia lari dikejar, kepentok batu mati. Nah, itu bangkai. Yang diburu itu tetap bangkai. Yang kedua syarat yang harus dipahami pada binatang buruan, yang berburu, binatang berburu tadi seperti anjing ataupun yang sejenisnya yang lain-lain juga, itu harus binatang yang dilatih. Sebagaimana firman Allah, wa ma'allamtum minal jawarihi mukallibina tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah. Apa-apa yang kalian ajarkan dari binatang berburu, yang ketika berburu kamu ajarkan dia dari apa-apa yang telah Allah ajarkan kepadamu. Ukuran diajarkan atau terlatih itu apabila binatang buruan itu ketika disuruh nurut, disuruh ngejar, kejar, disuruh berhenti, berhenti. Kalau dia disuruh berhenti ngejar, kalau disuruh ngejar malah berhenti, itu belum terlatih. Itu belum cukup syaratnya. Kalau kemudian binatang tersebut digigit, bisa saja digigitnya bukan karena dasar perburu, karena tidak dilatih, hukumnya tetap bangkai. Paham? Yang kedua, apabila ketika binatang buruan tadi diburu oleh binatang yang berburu dengan adanya kita tentunya, karena kita yang melatih, maka tidak boleh dia memakan daging binatang buruan tersebut. Sesuai dengan hadis Muslim, kalau dia makan daging tersebut maka diharamkan, tidak dibolehkan oleh Rasulullah supaya kita ikut memakannya. Kenapa? Karena bisa saja anjing tadi ataupun yang sejenisnya ketika memakan atau berburu binatang buruan tadi, dia bukan berburu untuk kita tapi berburu untuk dirinya sendiri. Maka kita tidak dilarang untuk memakan. Maka syaratnya itu jangan sampai dia makan daging binatang buruan tadi. Yang paling dominan karena kita bukan pemburu, ya karena sembelihan. Nah, binatang sembelihan hukumnya suci. Maka dari sini kita tahu bahwa penyembelihan mempunyai kedudukan yang sangat istimewa karena merubah hukum yang najis menjadi tidak najis. Ada anak sapi melintasi jalan raya, ditabrak sama truk, meninggal, mati anak sapi tersebut. Ketika dia mati karena tidak disembelih dan juga tidak diburu, maka hukumnya adalah bangkai, haram dikonsumsi. Paham? Tapi ada juga kasusnya begini, begitu habis ditabrak oleh truk, kelepar-kelepar, tapi belum mati. Orang cepat-cepat datang ambil pisau, bismillahirrahmanirrahim, sempat dia sembelih, maka itu hukumnya jadi coba lihat kasus yang sama, hanya penyembelihan yang dilakukan belum sempat terjadi ketika hewan tersebut belum benar-benar mati, maka menyebabkan hukum najis menjadi tidak najis. Jadi ini penting, harus diingat, penting hukum penyembelihan itu karena merubah hukum. Nah, binatang apa aja Ustaz? Semua binatang. Kalau dia mati bukan dengan sebab-sebab yang dibenarkan oleh syariat, maka hukumnya adalah bangkai. Apapun itu, baik yang ketika hidupnya dimakan ataupun tidak boleh illa jildal kalbi, kecuali anjing dan babi. Karena anjing dan babi, jangankan ketika mati, ketika masih hidup saja sudah najis. Sedangkan binatang lain baru najis kalau dia mati dengan sebab bukan sebab-sebab yang dibenarkan oleh syari. Bisa dipahami sampai sejauh ini? Bisa dipahami dulu sampai sejauh ini? Nah, satu. Yang kedua,
Apakah semua bangkai itu dengan semua jenisnya itu bangkai Ustadz dan menjadi najis? Di dalam mazhab Syafi'i semuanya najis. Termasuk semut, laron, semuanya itu najis. Jadi kalau tersentuh semut laron di baju kita, lalu kita sholat, menjadi tidak sah. Karena itu najis. Syaratnya bagaimana? Ya harus dibersihkan terlebih dahulu dengan air suci, mensucikan. Bisa dipahami? Bisa dipahami sampai sini? Nah, itu satu. Yang kedua, ada pendapat dari kalangan para ulama seperti Imam Malik yang mengatakan bahwa hewan yang mati apabila hewan tersebut la damalahu sa'il, tidak ada darah yang mengalir. Semut kan nggak ada darah. Pernah lihat semut berdarah? Pernah? Ajak main tinju semut, tiba-tiba begitu kita tonjok berdarah deh. Pernah lihat? Pernah lihat semut berdarah? Kira-kira semut Bandung siapa tahu beda sama semut Depok kali. Saya kan nggak ngerti. Ada pula semut berdarah. Nah, ada ulama yang mewakilkan seperti dalam mazhab Maliki bahwa apabila binatang tersebut seperti al-hasyarat, serangga, laron, semut, apa lagi? Nyamuk, lalat. Ya, lalat nggak ada juga kan? Apabila mati, kan nggak mungkin kita menyembelih semut, nggak mungkin menyembelih lalat, ya nggak mungkin berburu lalat. Pakai anjing buruan lagi, nggak mungkin kan? Kalau mati maka itu tidak dihukum najis. Dalam mazhab Syafi'i tetap dihukum najis. Jadi itu di rumah kan banyak tuh semut tuh, mati kena dengan pakaian, tak sah sholat. Maka hati-hati menjaga bukan makanan, pakaian. Karena di lingkungan kita terkadang ada makhluk-makhluk kecil yang apabila dia mati bukan dengan sebab-sebab syar'i tetap dihukum najis. Bisa paham? Bisa paham sampai sini dulu? Baik. Nah, sekarang pertanyaannya begini. Bangkai ini yang sudah jadi najis, seperti sapi yang tadi ditabrak truk di tengah jalan. Kan matinya karena ditabrak, berarti najis bangkai. Dagingnya jelas-jelas tidak bisa dimakan, tapi saya ingin manfaatkan kulitnya. Mau bikin baju kah? Mau bikin celana kah? Mau bikin sepatu kah? Mau bikin tali pinggang kah? Ya, atau apapun itu. Bisakah kemudian itu dimanfaatkan dengan cara, karena semua bangkai yang najis, maka semua yang ada di tubuhnya ikut najis, ikut kepada sifat binatang tersebut. Semua, termasuk kulit. Tapi kulitnya mau dimanfaatkan. Kalau dimanfaatkankah harus disucikan dulu daripada najis? Bisakah? Bisa. Bagaimana caranya? Tathuru bid-dibagh. Disucikan dengan dibagh. Apa itu dibagh? Orang Melayu itu sering menyebut dibagh itu dengan disamak. Samak, S-A-M-A-K, itu orang Melayu. Orang di sini sering saya di mana-mana ngajar kasih tahu kata samak, nggak ada yang paham. Saya belum ketemu satupun yang paham kata samak. Paham, sama? Paham? Samak paham? Enggak. Maka paham samak? Oh, karena lahir di sini ya? Oh ya. Paham saya sama? Paham sama? Gak pernah dengar kan? Nah. Orang Melayu, kalau kita dengar orang Melayu ngomong sama, itu pemahamannya dua. Ini orang Melayu dulu ya. Pemahamannya dua. Kalau samaknya pada binatang selain anjing dan jika samaknya terjadi pada anjing dan babi, maka samaknya itu dimaksud adalah mencuci 7 kali. 6 kali dengan air, 1 kali dengan air yang campur tanah yang suci. Clear? Tapi kalau sama pada hewan yang bukan najis ketika hidupnya, bukan anjing dan babi, maka cara membersihkannya, kulit yang tadi pada hewan yang sudah mati, yang sudah najis tadi dipisahkan dulu dari badannya. Ketika dipisahkan kan masih ada bekas darah,
lendir, sisa-sisa daging yang menempel di kulit, kan ada itu semua. Dibersihkan di dalam ilmu fikih disebut dengan hirrif. Hirrif itu zat yang memiliki unsur kelat. Tahu kelat? Kelat. Hah? Bukan kenyal, kelat. Kelat itu apa orang di sini? Sepet ya. Di sini sepet ya. Kelat. Sepet itu sama dengan kelat. Orang Melayu nggak bisa bilang sepet, bilangnya kelat. Orang Melayu itu kelat. Nah, unsur yang punya unsur kelat inilah digunakan untuk membersihkan kulit tadi. Contoh yang punya unsur kelatnya apa? Daun delima, daun bidara, atau al-qarat, daun salam. Daun salam. Bagaimana cara bersihkannya? Diusap sampai kering. Hilang bekas-bekas tadi, mengering. Tujuannya untuk mengeringkan darah yang basah tadi menjadi kering. Kan basah tadi pada kulit tuh, menjadi kering. Kemudian menjaga kulit tidak busuk. Menjadi tidak busuk. Karena kulit kalau dipisahkan dari daging dan dibiarkan tersendiri, lama-lama menjadi busuk. Ambil wudhu dulu. Bangun. Ambil wudhu dulu. Harus ambil wudhu. Usir setannya dengan ambil wudhu. Ayo cepat. Sudah. Lanjut. Yang lain tetap dengar. Fokus. Muammar pindah ke sana. Kosong. Yang di belakang. Saya lanjutkan. Perhatikan. Maka proses pembersihan kulit tadi dengan menggunakan unsur yang kelat tadi, yang sepet tadi, itu disebut dengan dibah. Disebut dengan ataupun hal-hal lain, unsur-unsur lain yang punya unsur yang sama. Hanya saja Imam An-Nawawi mengatakan tidak boleh menggunakan garam dan dikeringkan pada sinar matahari secara langsung. Tidak sah. Tidak sah. Harus menggunakan unsur kelat tadi itu, sepet tadi itu harus digunakan. Jadi tidak bisa menggunakan garam. Garam itu kan bisa membuat hilang bau tuh. Atau menggunakan sinar matahari. Atau menggunakan api, nggak boleh di dalam mazhab Syafi'i. Yang membolehkan menggunakan matahari dan api itu mazhab Hanafi. Kita bukan mazhab Hanafi. Saya kenapa cerita mazhab Hanafi tadi, cerita mazhab Imam Malik, supaya teman-teman tahu bahwa di luar mazhab Syafi'i ada yang berbeda pendapat. Tapi kita tetap pakai mazhab Syafi'i dengan tujuan supaya ada tasamuh. Kenapa tadi diceritakan ada Hanafi, ada Maliki. Paham? Paham maksudnya? Bukan saya suruh amalkan. Jadi jangan pulang dari sini nanti ngamalkan. Karena harus belajar dulu fikihnya, baru diamalkan. Saya hanya menceritakan untuk jadi perbandingan supaya kita paham. Itu saja. Karena ini zaman internet. Teman-teman tiba-tiba nanti lihat nonton internet kata Sa'amna nggak boleh, kok ada yang bilang boleh. Kan jadi begitu. Ini antara dua hal. Sa'amna yang bohongin kita atau Ustadz ini yang ngarang-ngarang. Padahal kita yang nggak paham. Ya, padahal kita yang tidak paham. Nah, makanya saya cerita, kalau ada yang perlu saya tambah untuk buat perbandingan, saya cerita supaya tidak membingungkan. Itu harus diingat. Jadi harus menggunakan daun-daun yang sepet tadi, ya, kelat tadi itu seperti daun bidara dan daun buah delima. Daun delima, ya, atau daun apa? Salam. Termasuk dalam bab ini menggunakan kotoran burung merpati. Kotoran burung merpati itu kan najis. Boleh membersihkan kulit yang najis tadi dengan kotoran yang najis pula. Apalagi tadi getah-getah itu kelat kan? Boleh kalau bisa. Tapi saya bukan ahlinya. Yang penting ada unsur itu. Tujuannya mengeringkan, menghilangkan sisa-sisa, mengeringkan. Emang kelat bisa? Apa getah tadi bisa? Ya, daun itu dia kasar. Daun salam itu kasar. Kalau cuma getah doang bisa. Oh, di ini ya. Bisa saja kalau dia memang ada unsur kelatnya.
tapi harus ada unsur kelatnya, ya. Kalau enggak, ya enggak. Ya saya kan enggak tahu semua unsur-unsur itu ada kelat dan supportnya, ada ahlinya itu. Nah, itu susah ditanya ke ahli fikih, harus tanya ke ahli biologi. Nah, maka harus dicek ke ahli biologi, ada enggak ini unsur kelatnya? Oh, kalau bisa, karena tidak mesti harus daun yang saya sebutkan itu saja. Termasuk ada juga pendapat di zaman sekarang boleh digunakan zat-zat kimia. Nah, zat-zat kimia seperti pembersihan di pabrik-pabrik itu. Nah, itu juga boleh, asal memiliki unsur tadi itu. Kelat dalam mazhab Syafi'i itu begitu. Karena nggak boleh nanti tiba-tiba begini, dipisahin kulit dari bangkai yang mati tidak dengan sesuai syariat tadi, ya. Lalu kemudian dijemur, dibakar dulu lalu dijemur. Itu tidak sah. Itu bukan dibak namanya. Karena dibak menggunakan daun-daun yang ada kelat itu atau yang sejenisnya yang punya unsur-unsur seperti itu. Termasuk kotoran burung merpati. Karena masa itu dipahami bahwa kotoran burung merpati juga bisa melakukan hal yang sama. Tapi Ustadz, kan itu kotoran burung merpati kan najis. Bagaimana mungkin najis membersihkan najis? Caranya begini. Ketika dibersihkan kan menjadi kering tuh. Sudah kering. Berarti kan sudah ada unsur najisnya pada kulit karena dibawa lagi oleh kotoran burung merpati. Baru kemudian dicuci dengan air suci mensucikan. Karena najis bisa terangkat dengan air suci dan mensucikan, maka sudah bisa dipakai. Mau dipakai jadi selimut pun boleh. Ada kambing mati, diambil kulitnya, bersihkan dengan dibak tadi seperti yang saya jelaskan. Walaupun dengan kotoran burung merpati. Kalau pakai kotoran-kotoran seperti kotoran burung merpati tadi, dicuci dulu dengan air suci mensucikan biar najisnya bersih, lalu pakai jadi selimut, sudah sah. Paham? Sudah paham? Yang penting ketika dibersihkan dia sudah kering, ya, menjaga pembusukan, karena pembusukan itu akan membuat bau yang tidak enak, ya. Nah, itu menjaga pembusukan. Makanya harus menggunakan unsur-unsur tertentu. Nggak boleh pakai semuanya. Nah, jangan nanti bersihkannya pakai, Ustaz, mendingan saya pakai gula saja. Wah, fikih mazhab apa itu? Kalau fitrah yang berpendapat itu nanti jadi mazhab fitrawi. Kan bahaya itu. Lawan Syafi'i ada fitrawiun, bahaya itu. Nah, itu contohnya, ya. Nah, sudah bisa dipahami? Illa jildal kalbi wal khinzir, kecuali kulit anjing dan babi. Kenapa nggak bisa? Karena najisnya bukan dengan sebab mati. Anjing dan babi itu dari sejak hidup sudah najis. Berbeda dengan hewan yang tadi. Hewan yang tadi dia najisnya dengan sebab mati. Sedangkan ketika hidup dia bukan najis. Kita sekarang mau ambil wudhu. Setelah ngambil wudhu ada kucing tidur di atas kaki kita. Tidak kita basuh, tidak kita apapun, kita langsung masuk ke masjid, Allahu Akbar. Tapi dengan syarat dia tidak membawa najis. Paham? Kenapa? Karena kucing suci. Tapi begitu kena dengan anjing, walaupun di pakaian, langsung tidak sah untuk sholat. Harus ganti dulu pakaiannya, disuci. Kan karena anjing itu najis. Tetapi para ulama Syafi'i menggarisbawahi begini, kecuali anjingnya kering. Kering. Kenapa? Kering ketemu kering tidak bisa menghantarkan najis, tidak bisa memindahkan Tapi kalau salah satunya basah, entah anjingnya kulitnya yang basah atau kulit kita yang basah, maka itu bisa mengantarkan najis. Kering sama kering tidak. Cuma begini, kalau begitu saya boleh Ustaz main-main sama anjing. Anjing itu termasuk binatang yang paling suka menjulur. Saya belum pernah lihat ada binatang yang lebih sering main lidah dibanding anjing. Gak tahu sih kenapa dia senang betul sama lidahnya itu. Ya, dan lidah anjing tidak pernah kering. Karena ada air Ini yang jadi masalah. Maka tak saya sarankan dekat-dekat dengan anjing. Makanya saya kalau dekat sama anjing langsung lari, karena dulu juga trauma dikejar. Nah, makanya kalau lihat anjing langsung kering. Nah, di Mesir pula kejadiannya. Baru ngantar pulang tamu jam
sekitar jam 12 malam, baru ngantar ke tempat tinggalnya, tamunya. Pulang saya jalan kaki. Karena tadi naik taksi. Gede lewat sebuah taman punya orang Arab, ternyata ada anjingnya. Keluar pas di samping saya. Teriak besar sekali saya. Sejak saat itu saya nggak mau dekat-dekat lagi mancing. Jam 12 malam soalnya. Kalau jam 12 siang saya masih ada obatnya kan. Ini 12 siang malam saya. Nah, sejak saat itu sudah tidak berani lagi main macam-macam mancing. Trauma saya. Bisa paham? Nah, jadi jangan suka main anjing. Nah, Ustaz, apakah semua mazhab memandang anjing dan babi itu najis? Tidak. Karena mazhab Maliki mengatakan kullu hayyin tahir, setiap yang hidup itu termasuk anjing dan babi. Maka mazhab Malik tidak menajiskan anjing dan babi. Tapi kalau misalkan termasuk ini air liurnya, termasuk keringatnya, air liurnya, semua yang ada pada anjing dan babi tidak najis. Itu dalam mazhab Maliki. Tapi apabila dijilat anjing, apakah mereka suci 7 kali, Ustaz? Iya, mereka suci 7 kali. Kenapa mereka sucikan 7 kali? Kalau kita, jumhur ulama Hanafi, Syafi'i, Hambali mensucikannya karena najis. Adapun Malikiyah mensucikannya karena ta'abbudan lillah. Hanya sebagai bentuk ibadah kepada Allah. Karena ada perintahnya dalam hadis. Bukan karena najis. Mereka tidak memandang bahwa penyucian 7 kali itu sifatnya mutlak, wajib karena anjingnya najis. Di mana letak bedanya? Di illah. Nah, pernah kita belajar illah kan? Di illah yang membedakan. Kenapa? Karena mereka mengatakan ini sabar wa taqsim naqis namanya. Dulu kan pernah kita bicara sabar wa naqis, sabar wa taqsim pada bab illah dulu. Lihat lagi catatannya. Ini kelihatan saya sengaja ngebuka sedikit-sedikit begini untuk melihat belajar nggak di rumah. Ternyata tidak. Bukti aja sabar wa taqsim nggak tahu. Tahu sabar wa taqsim itu? Enggak mau saya jelaskan lagi. Balik cerita, baca lagi bukunya. Udah capek-capek ditulis, masa kemudian jadi hiasan? Ya, nggak ada gunanya. Al-ilmu fis sudur, wala fis sutur. Ilmu itu di dada, bukan di garis-garis buku. Nggak ada gunanya, nggak ada manfaat. Bisa dipahami? Nah, ini penting karena tanpa ilmu, bagaimana cara hidup? Seperti tadi kasus mak-mak yang mencuci pakaian yang najis di dalam mesin cuci tadi. Berapa banyak yang melakukan hal tersebut dengan sebab tidak mengerti ilmu. Nah, salatnya berarti nggak pernah sah selama ini, Ustaz? Ya nggak pernah. Anaknya mah nggak ada yang pernah yang besar. Begitu ada yang besar satu, udah lahir lagi yang baru. Kecil terus anaknya. Artinya apa? Dimungkinkan kena kencing terus. Kencing bayi. Lah kemudian nggak tahu cara bersuci. Lah gimana caranya kemudian sholat? Gak diterima sholatnya oleh Allah. Karena syarat sah sholat wajib bersih dari hadas dan najis. Itu syarat sah sholat. Kalau tidak bersih dari najis dan hadas, maka sholatnya tidak sah. Tidak sah, ya tidak diterima oleh Allah. Jelas. Bisa paham? Maka disitulah butuhnya ilmu. Baik, kita lanjutkan. Tetapi ketika saya mengatakan tentang mazhab Maliki tadi, tidak saya sarankan. Kenapa? Jumhur ulama, 3 mazhab yang lain mengatakan najis. Dan ini pendapat yang saya pegang benar. Dan juga banyak dari masyayikh kami yang menganggap bahwa pendapat jumhur ulama itu adalah pendapat yang arjah, yang lebih kuat, lebih rajih, bahwa anjing dan babi itu najis.